Halo teman-teman semuanya, selamat datang dalam channel kita karena pembelajaran dalam hal berhubungan dengan Olimpiade maupun hal-hal menarik seputar kampus dan juga dunia pasca kampus. Kenalin, nama Kakak Dwi Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak sharing-sharing terkait dengan tips atau bagaimana sih cara kita mendapatkan beasiswa selama di kampus, tidak hanya satu, tapi kita bisa mendapatkan beasiswa beberapa. Nah, dalam hal ini kakak dulu selama kuliah di S1 UGM, FEP UGM, kakak mendapatkan beasiswa sebanyak 3 lebih kurang, 3 atau 4. Nah, pada kesempatan kali ini, mungkin teman-teman penasaran ya, Kak, gimana sih caranya dapat beasiswa tidak hanya satu? Kak, misalnya kalau beasiswa itu kan ada persyaratan, tidak hanya tidak boleh mendapatkan beasiswa yang sejenis atau misalkan tidak sedang menerima beasiswa. Nah, itu kan ada persyaratan seperti itu. Kok bisa sih Kak dapat beasiswa tidak hanya satu? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan dulu bagaimana pengalaman Kakak mendapatkan beasiswa, tidak hanya satu ya, tapi lebih kurang 3 atau 4 kuliah gratis di UGM, kayak gitu. Nah, kita akan membahas terkait dengan bagaimana dulu pengalaman Kakak kuliah di FEB UGM. Nah, caranya adalah teman-teman di sini, teman-teman lakukan riset, istilah riset kecil-kecilan. Teman-teman bisa lihat, baca-baca informasi di website, cari informasi beasiswa. Kalau teman-teman pelajar, banyak sekali tuh akun-akun di Instagram maupun juga informasi ya, misalkan masuk kampus, beasiswa, berburu, dan seterusnya, kalian update tuh tiap saat informasi-informasi beasiswa yang ada. Nah, banyak sekali ya beasiswa yang ada, contoh kalau misalkan kita lihat eh, ada beasiswa kalau misalkan teman-teman ketahui ya, ada beasiswa bidik misi, ada beasiswa prestasi akademik, ada beasiswa PPA ya, dan hal-hal lain itu bisa kita dapatkan nih buat teman-teman di sini. Jadi kalau misalkan dulu kalau dapat bidik misi itu diperuntukkan bagi teman-teman kita yang kurang mampu ya secara finansial. Ini ketika teman-teman masuk awal ya di kampus itu teman-teman mendapatkan beasiswa bidik misi. Sedangkan untuk prestasi akademik ini kita sebut sebagai PPA itu nanti ketika teman-teman sudah berkuliah, misalnya teman-teman mendapatkan IPK yang cum laude misalnya. Nah, itu kalau misalnya prestasi kalian bagus secara akademik, kalian bisa mendapatkan bisa PPA itu misalnya diperoleh dari prestasi-prestasi kalian secara akademik setelah kalian mengikuti perkuliahan beberapa semester. Itu misalnya nanti diajukan di fakultas kalian masing-masing ya. Nah, itu diajukan oleh ditujukan untuk peningkatan prestasi teman-teman. Nah, ada lagi berdasarkan sumber milik pemerintah, milik perusahaan atau swasta. Misalkan kalau swasta, Excel Future Leader, atau mungkin misalkan rumah kepemimpinan, itu misalkan beasiswa yang lebih berasrama ya, atau mungkin dari NGO, lembaga donatur seperti Dompet Duafa, mengadakan beasiswa seperti beasiswa aktivis, beasiswa BSUD, Etos ID, dan hal-hal lain itu bisa kalian dapatkan banyak sekali sumber-sumber pendanaan baik pemerintah maupun swasta ataupun juga NGO. Nah, berikutnya lah cara teman-teman di sini bisa kalian pahami nih semua prosedur yang berhubungan dengan pendaftaran dan ikuti semua persyaratannya. Termasuk berkas-berkasnya, misalkan berkas-berkasnya ada KTP, ada misalnya ijazah rapor atau ijazah transkrip nilai semester 1 atau apapun, itu kalian ikuti semua prosedur pendaftarannya. Apakah kalian memenuhi persyaratannya atau tidak? Kalau memenuhi persyaratannya, segera daftarkan sebelum jangan sampai deadline ya, jangan sampai mepet tanggalnya baru kalian daftarkan. Itu terburu-buru nanti. Soalnya menyiapkan berkas-berkas itu tidak hanya bisa 1 hari 2 hari ya, mungkin butuh waktu sekitar seminggu ya paling cepat atau beberapa hari. Nah, itu lebih baik kalau misalkan kalian mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum tanggal deadline-nya ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, kalian usahakan memberikan yang lebih baik dan terbaik dari teman-teman kalian, karena beasiswa ini seleksi dan lebih selektif terhadap teman-teman kalian yang kalian tidak hanya bersaing dengan diri kalian, tapi juga ribuan mungkin atau ratusan orang teman-teman kalian juga mendaftar di bis yang sama seperti yang bidik misi. Nah, ini juga pesaingnya lah orang-orang yang kurang mampu tapi memiliki prestasi yang jauh lebih baik dari kita gitu. Itu kalian bersaing dengan teman-teman kalian. Maupun kalau PPA berarti fokus IPK-nya atau indeks prestasinya yang jauh tinggi dari teman-teman, tapi juga punya prestasi-prestasi lain tidak hanya IPK. Nah, itu kan usahakan kita memberikan sesuatu yang value-nya lebih baik dan terbaik dari yang kita lakukan kayak gitu. Nah, keempat, minta nih
pendapat nih atau masukan dari konsultasi dari kakak tingkat kalian, cutting kalian sebelum kalian submit berkas kalian. Nah, ini pengalaman besar ya, misalkan kalian mendaftar beasiswa kalau di kampus PPA ya. Nah, kalian minta tuh saran, misalkan kalian sudah nyiapin berkasnya, Kak gimana esai aku nih, apakah sudah memenuhi standar mereka atau belum? Kak ini gimana Kak berkas aku, apakah bisa kira-kira diterima? Kak ini gimana terkait dengan CV aku atau kurikulum vitae aku, apakah kira-kira bisa nih worth it untuk disubmit dan diterima. Nah ini kan butuh saran-sarannya. Termasuk kalau misalkan kalian berikan saran, khususnya yang sudah menerima bisa itu, misalkan cutting kalian menerima beasiswa PPA, nah kalian minta sarannya yang telah berpengalaman. Nanti memberikan masukan, kalian bisa memperbaiki terus-menerus. Sehingga jangan langsung kalian submit, kalian minta dulu pendapat maupun juga masukan-masukan yang bermanfaat dari cutting kalian. Gitu ya. Nah, yang kelima, ini jangan terburu-buru nih buat adik-adik. Wah, langsung daftar. Nah, jangan terburu-buru dulu. Jangan sampai kalian ada yang luput ketika kalian submit gitu ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Terus yang berikutnya adalah memperbaiki, mengecek kembali. Kalau misalkan ada di persyaratan beasiswa, membuat esai, misalnya itu minimal sebanyak 1.000 kata. Nah, kalian jangan sampai 1.000 kata pas 1.000 kata gitu, misalkan boleh gitu ya, misalkan kalian boleh lebihkan, ternyata tergantung nih, kalau misalkan di komputer kalian 1.000 tapi di komputernya panitianya 800 atau nggak sampai kan juga itu kan membuat kalian diskualifikasi gitu. Nah sebaiknya kalau misalnya persyaratannya esai, membuat esai sebanyak 1.000 kata, nah kalau bisa kalau kalian lebihkan kayak gitu, kan tidak ada persyaratan tidak boleh lebih, nah misalnya kalian lebihkan ketika kalian membuat esai. Dan hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan ketika kalian sebelum melakukan submit terkait dengan berkas-berkas kalian. Yang terakhir adalah berdoa dan tawakal. Nah, gimana sih Kak dapat beasiswa sekaligus? Nah, ini pengalaman Kakak dulunya. Biasanya persyaratan beasiswa itu misalkan ada yang tidak boleh atau tidak sedang menerima beasiswa, ada juga yang tidak. Kalau misalkan Kakak dulu, pertama Kak dapat beasiswa bidik misi. Nah, ini perlu kita perhatikan, bidik misi. Ini di awal ketika kakak lulus SMA ya, daftar perguruan tinggi di SBMPTN atau UTBK. Nah, kedua kakak dapatkan beasiswa namanya adalah dari Dompet Duafa. Ini namanya beasiswa Ethos ID ya. Ini lebih ke dana zakat gitu. Fokus terkait dengan kepemimpinan juga agama ya, dan pembinaan lainnya. Dan ketiga kakak dapat dari beasiswa di kampus. Ini tidak diprioritaskan untuk bidik misi malahan. Jadi kakak dapat dulu beasiswa alumni Cafe Gama. Ini biasanya alumni fakultas atau alumni jurusan yang kalian alumninya punya program terkait dengan peningkatan prestasi adik-adiknya. Nah, kalian bisa mencari beasiswa tidak hanya satu ya. Jadi bisa pahami persyaratannya, apakah tidak sedang menerima beasiswa atau tidak. Kalau tidak ada persyaratan tidak sedang menerima, berarti kalian boleh mendapatkan beasiswa lebih dari satu. Nah, teman-teman kakak banyak sekali yang dapat beasiswa, mungkin ada 4, ada 5, dan sebagainya. Nah, itu sangat penting ya untuk menunjang prestasi-prestasi kalian selama di kampus. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan kalau misalnya teman-teman di sini punya saran maupun juga komentar, maupun juga masukan-masukan, atau mungkin juga punya ide menarik yang buat kita bahas seputar pendidikan, informasi lain terkait dengan di kampus, terkait dengan hal-hal menarik lainnya, boleh disampaikan di kolom komentar kita. Dan jangan lupa subscribe dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.